Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Raffi Ramadan Lazuardi dengan NIM G00251131 dari kelompok A9 dengan aslet Mbak Gema. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teori urin. Yang pertama, ada definisi urin. Definisi urin merupakan cairan biologis yang terbentuk di ginjal melalui proses filtrasi glomerulus, reabsorpsi tubulus, dan ekskresi tubulus. Komposisi urin memberikan gambaran terkait keseimbangan fungsi filtrasi, reabsorpsi, dan ekskresi ginjal, sehingga dapat dijadikan jendela untuk menilai fungsi ginjal dan keseimbangan metabolisme tubuh. Yang pertama itu ada kreatinin. Definisi kreatinin sendiri, kreatinin adalah hasil akhir dari metabolisme kreatin fosfat yang merupakan salah satu bentuk penyimpanan energi di otot rangka. Kreatinin dapat terbentuk melalui reaksi siklisasi non-enzimatik spontan dari kreatinin fosfat dan kreatinin. Senyawa ini merupakan senyawa non-protein nitrogen atau NPN, sama seperti ureum dan asam urat. Jadi ini ada metabolisme kreatinin yang pertama dari urin, kemudian masuk lagi ke hepar, kemudian dari usus halus pun bisa, kemudian diolah di otot. Jadi metabolisme kreatin ini tidak berdiri sendiri. Ia merupakan bagian dari metabolisme kreatin dan memiliki hubungan erat dengan metabolisme si urea. Baik, selanjutnya ada kreatinin dalam ginjal. Yang pertama itu ada filtrasi. Kreatinin merupakan molekul kecil, larut air, dan tidak terikat protein plasma secara signifikan. Dengan sifat tersebut, kreatinin difiltrasi bebas melalui membran glomerulus. Jumlah kreatinin yang masuk terutama ditentukan oleh konsentrasi plasma kreatinin. Kemudian ada laju filtrasi glomerulus atau GFR. Baik, selanjutnya ada kreatinin dalam ginjal, yang kedua ada reabsorpsi sama sekresi. Tadi kan yang pertama si filtrasi itu memfilter, kemudian di reabsorpsi ya. Nah, berbeda dengan glukosa atau urea, kreatinin hampir tidak mengalami reabsorpsi di tubulus. Setelah difiltrasi, sebagian besar kreatinin tetap berada dalam lumen tubulus. Selanjutnya ada sekresi. Di sekresi di tubulus proksimal terdapat sekresi aktif kreatinin dalam jumlah kecil. Konsekuensinya, ekspresi kreatinin sedikit melebihi filtrasi murni dan toleran kreatinin cenderung sedikit overstem GFR, sekresi meningkat pada GFR rendah, kemudian konsentrasi kreatinin yang tinggi. Baik, selanjutnya ada determinan kadar kreatinin. Faktor yang mempengaruhi kadar kreatinin yang pertama ada faktor produksi, yaitu prerenal non-ginjal. Yang pertama ada massa otot, usia, jenis kelamin, diet, sama keadaan katabolik. Yang kedua ada faktor ginjal, penurunan GFR, hingga gagal ginjal. Baik, selanjutnya ada ureum. Oke, di ureum sendiri merupakan bentuk utama hasil detoksifikasi nitrogen pada mamalia. Ureum berasal dari amonia, kadar amonia yang berlebih bersifat toksik, sehingga tubuh merespon dengan mengubah amonia menjadi senyawa yang lain yang tidak toksik, yaitu ureum. Jadi, kalau yang tadi kan si kreatinin itu eh, hasil akhir dari metabolisme kreatin yang merupakan salah satu bentuk penyimpanan energi di otot rangka. Sedangkan si ureum itu merupakan bentuk utama hasil detoksifikasi nitrogen pada mamalia. Jadi kayak hmm, apa ya? Senyawa lain yang nggak toksik gitu. Itu ureum hasilnya. Baik, di sini ada siklus Korea. Jadi amonia dan bikarbonat adalah dua substrat utama dalam pembentukan urea. Kemudian amonia didapat dari sistem darah portal dan degenerasi glutamin oleh glutaminase. Sedangkan bikarbonat dibentuk dari CO2 melalui karbonik anhidrase yang kemudian siklus urea berlangsung di hepatosit hati. Proses melibatkan kompartemen seperti mitokondria itu tahap awalnya, kemudian ada sitoplasma itu tahap lanjutannya. Baik, selanjutnya ada zonasi metabolik hati. Pertama itu ada zona satu periportal hepatosit, yaitu merupakan lokasi utama siklus Korea dengan sistem berkapasitas tinggi, mengubah sebagian besar amonia menjadi ureum. Selanjutnya ada zona 3 prevenous hipotosit, sorry, perevinous hepatosit, yaitu mengambil sisa amonia yang lolos dari zona periportal, mengandung glutamin sintese untuk mengubah menjadi glutamin. Ureum dalam ginjal. Yang pertama itu ada filtrasi. Ureum merupakan molekul kecil dari dan larut air sehingga difiltrasi bebas di glomerulus. Jumlah ureum yang masuk filtrat bergantung pada konsentrasi ureum plasma, laju filtrasi glomerulus, sama reabsorpsi. Berbeda dengan kreatinin, ureum mengalami reabsorpsi pasif bermakna sepanjang nefron.
Yang pertama ada di tubulus proksimal, reabsorpsi pasif mengikuti reabsorpsi air, kemudian sekitar kurang dari 50% ureum difiltrasi dapat direabsorpsi. Yang kedua ada lengkung Henle dan ductus collectivus. Yang pertama ada terjadi proses recycling ureum. Yang kedua ada ureum berperan dalam pembentukan gradien osmotik medula ginjal. Selanjutnya ada determinan kadar kreatinin. Yang pertama ada diet protein. Ureum berasal dari metabolisme asam amino sehingga asupan protein mempengaruhi produksi ureum. Diet tinggi protein akan meningkatkan diaminasi asam amino, produksi amonia dan sintesis ureum. Selanjutnya ada diet rendah protein akan menurunkan produksi ureum. Selanjutnya ada keadaan katabolik. Kondisi yang meningkatkan pemecahan protein tubuh akan meningkatkan ureum, yaitu infeksi trauma luka bakar, demam kortikosteroid, atau proteolisis jaringan. Pelepasan asam amino kemudian menjadi peningkatan urea genesis. Jadi, aku jelasin dulu, proteolisis adalah proses pemecahan protein menjadi peptida dan asam amino oleh enzim protease. Baik, selanjutnya ada determinan kadar kreatinin. Yang ketiga ada status hidrasi atau dehidrasi, yang dimana dehidrasi menurunkan aliran plasma ginjal dan meningkatkan reabsorpsi air yang menyebabkan kadar ureum darah meningkat. Yang keempat ada penyakit hati. Hati merupakan organ utama sintesis ureum. Gangguan pada hati berarti gangguan fungsi hepatosit. Hal ini akan berdampak langsung pada siklus detoksifikasi amonia menjadi urea di hati yang menyebabkan meningkatnya produksi ureum dan meningkatnya amonia. Baik, selanjutnya ada kreatinin versus ureum. Si kreatinin sendiri ini asal metaboliknya dari metabolisme kreatin fosfat, sedangkan si ureum metabolisme asam amino atau nitrogen protein. Sedangkan kalau mekanisme pembentukannya, si kreatinin ini dari siklus non-enzimatik spontan, sedangkan ureum siklus urea enzimatik. Kalau organ pembentukan utama itu si kreatinin dari jaringan otot, kemudian kalau si ureum dari hati. Nah, selanjutnya fungsi fisiologisnya. Yang kreatin ini berfungsi buat deklinasi energi otot tanpa fungsi metabolik penting. Sedangkan yang ureum detoksifikasi nitrogen berbentuk jadi kayak nitrogennya tuh dibentuk jadi aman agar dapat mengekstrosi amonia. Selanjutnya ada filtrasi glomerulus. Kreatinin itu dia difiltrasi bebas, kemudian ureum difiltrasi bebas juga. Di reabsorpsi tubulus, kalau si kreatinin itu hampir nggak ada. Sedangkan kalau di ureum itu ada atau pasif bermakna. Di sekresi tubulus itu ada sedikit sekresi aktif. Kalau di ureum tidak bermakna atau difusi pasif aja. Mekanisme khusus ginjalnya itu ada urea recycling membantu gradien osmotik medula. Kemudian kalau yang kreatinin itu faktor utama yang mempengaruhi massa otot, jenis kelamin, kemudian fungsi ginjal. Sedangkan si ureum itu diet protein, katabolisme, hidrasi, fungsi hati dan ginjal, sama spesifitas terhadap fungsi ginjal. Ada di kreatinin itu tinggi, sedangkan di ureum itu lebih rendah atau multifaktor. Kemudian ada aplikasi klinis utama, marker GFR atau clearance kreatinin eGFR. Sedangkan di ureum ada evaluasi metabolisme protein status hidrasi atau BUN atau CR ratio. Baik, selanjutnya ada rasio ureum atau kreatinin. Rasio ureum atau kreatinin merupakan perbandingan kadar ureum terhadap kreatinin dalam darah yang digunakan untuk membentuk interpretasi penyebab peningkatan nitrogen non-protein. Yang pertama ada rasio meningkat atau perennial. Yang pertama penyebab utama bisa dehidrasi, shock, hipoflemia maupun gagal jantung. Sedangkan rasio normal atau menurunnya bisa dari internal atau renal. Jadi penyebabnya bisa ini apa kerusakan ginjal, terus nekrosis tubulus akut sama glomerulonefritis itu bisa menjadi penyebab si rasio normal si kreatinnya atau ureumnya menurun. Baik, selanjutnya ada protein dalam urin. Proses penyaringan darah yang pertama ada di kapsula Bowman, terus ada di tubulus contractile proximal, kemudian di glomerulus ini kemudian dilanjut bisa ke arteri ataupun vena ya. Nah, jadi di tubulus contractile proximal ini tempat proses reabsorpsi. Selanjutnya di tubulus contractile contortus distal itu tempat proses argumentasi. Kemudian lanjut ke tubulus collectivus. Di bawahnya si tempat reabsorpsi atau tubulus contractile proximal itu ada lengkung Henle. Baik, kenapa protein tidak ada pada urin? Protein molekul besar dan bermuatan glomerulus
ya, atau filter selektif ginjal. Jadi albumin sebagian kecil bisa lolos dan diabsorpsi tubulus proksimal. Urinnya normal atau negatif itu trace protein. Baik, kristal oksalat dalam urin. Apa itu kalsium oksalat? Senyawa antara kalsium Ca2+ dan oksalat itu si oksalatnya berasal dari metabolisme tubuh, jadi bisa dari makanan, bayam, coklat ataupun teh. Kemudian kalsium oksalat itu tidak larut air. Mengapa? Kristal pada urin, itu urin mengandung, jadi urinnya tuh bisa jadi ada apa ya? Ada kristal gitu. Jadi pertama itu urinnya mengandung ion mineral Ca2+. Kemudian bisa jadi metabolit atau oksalat urat fosfat. Jika konsentrasi tinggi atau volume urin rendah, maka zat akan mengendap pembentukan kristal. Jadi kristal tuh belum tentu penyakit ya. Itu si kristal nih bisa ada di patologis maupun fisiologis. Selanjutnya, Ca atau oksalat dapat menjadi batu ginjal apabila mengendap kemudian menumpuk. Selanjutnya, bentuk kristal Ca oksalat ada ciri khas mikroskopis. Bentuknya bisa amplop atau belah ketupat, bisa juga bentuk dumbbell atau tidak berwarna. Jadi ini sangat refraktil atau mengkilat bercahaya di bawah mikroskop ya. Jadi kalau misalkan urin kita dibawa ke mikroskop itu biasanya sih bentuk kristal Ca oksalat ini kelihatan banget nih. Nah, ini ada daftar pustakanya. Kemudian ya, baik selanjutnya saya akan melanjutkan ke praktikum urin. Selanjutnya praktikum urin, ini ada praktikum bioret. Yang pertama ini ada dasar teorinya dulu. Ureum adalah hasil akhir metabolisme protein yang dibentuk di hati melalui siklus urea dan diseriskan melalui urin. Prinsip kerjanya metode bioret didasarkan pada reaksi antara ion Cu2 dalam suasana basah dengan gugus peptida CONH. Kemudian ada alatnya, tabung reaksi, gelas ukur, pipet tetes, sama spektrofotometer. Kemudian bahannya ada sampel urin segar, reagen bioret, sama aquades. Nah, si cara kerjanya, pertama, masukkan dulu 2 mili urin ke dalam tabung reaksi. Selanjutnya tambahkan 2 mili reagen bioret, kemudian homogenkan dan inkubasi 5 menit pada suhu ruang. Selanjutnya, amati perubahan warna dan ukur absorbanasinya. Selanjutnya ada reaksi dan hasil praktikum. Baik, reaksinya di sini ada 2 CO2 min CO min NH plus Cu2+ menjadi Cu peptida 2+. Kemudian kalau misalkan si biuretnya ini negatif, maka akan berwarna biru seperti di gambar ini. Ini menandakan si biuretnya negatif. Sedangkan kalau positif, itu biuretnya bakal berwarna ungu. Jika hasil positif, maka akan terbentuk kompleks Cu peptida 2+ yang memunculkan warna ungu pada larutan. Jadi kalau misalkan si biuretnya ini plus, apa ya, maksudnya positif, dia bakal berwarna ungu di hasil reaksi cairan tersebutnya, di cairan lab ya. Selanjutnya ada praktikum nitrocrusid. Yang pertama ada dasar teorinya, kreatin adalah produk dehidrasi kreatin dan dari metabolisme energi otot yang diproduksi secara konstan dan disekresikan melalui ginjal sehingga digunakan sebagai indikator fungsi ginjal. Jadi ini nih tujuannya itu buat apa ya, mengetahui indikator fungsi ginjal. Prinsip kerjanya kreatinin bereaksi dengan natrium nitrocrusid dalam suasana basah membentuk kompleks berwarna merah keunguan. Selanjutnya ada alat dan bahan. Alatnya ada tabung reaksi sama pipet tetes. Baik, selanjutnya ada cara kerja. Masukkan 2 mili urin ke dalam tabung reaksi, tambahkan 1 mili reagen nitrocrusid, tambahkan 1 mili NaOH, kemudian homogenkan dan amati warna. Di reaksinya ini ada kreatinin plus OH menjadi kreatinin H2O+. Baik, selanjutnya praktikum salisilat. Jadi protein urin atau protein urinuria merupakan indikator penting kerusakan glomerulus. Jadi ini fungsi kita melakukan uji ini biar mengetahui adakah kerusakan pada glomerulus ginjal. Jadi ada alat sambahannya, ada tabung reaksi pipet tetes, bahannya ada urin segar sama reagen asam sulfosalisilat. Yang kemudian masukkan 2 mili urin dalam tabung reaksi, tambah beberapa tetes reagen sulfosalisilat, kemudian kita homogenkan dan amati keseluruhan campuran tersebut. Baik, selanjutnya ada hasil praktikum jika positif. Ini yang positif yang kanan, ini sedangkan yang kiri itu uh, ada cuma nggak apa ya, rendah atau sedang. Jadi campuran kreatinnya menjadi keruh. Sedangkan kalau protein sangat tinggi itu terbentuk endapan dan larutan menjadi lebih jernih. Ini selanjutnya ada praktikum shift. Yang pertama dari dasar teori dulu, asam urat adalah hasil akhir metabolisme urin yang dihasilkan melalui urin. Jadi asam urat bereaksi dengan reagen shift membentuk warna merah muda atau keunguan. Alat dan bahan adalah tabung reaksi, PPTT, sama bahannya urin segar sama reagen shift. Cara kerjanya, masukkan 2 mili urin ke dalam tabung reaksi, tambahkan 1 mili reagen shift, homogenkan dan inkubasi 5 menit. Kemudian amati perubahan warnanya.
Nah, kalau di shift ini, kalau misalkan nggak berwarna itu artinya negatif. Kemudian kalau warna ungu artinya apa ya? Memiliki asam urat yang positif. Atau nama lain dari warnanya magenta positif. Kemudian praktikum identifikasi kalsium oksalat. Kalsium oksalat urin adalah kristal garam kalsium dari asupan oksalat yang ditemukan dalam urin normal maupun patologis. Jadi ini nih kalau misalkan ada di dalam urin itu belum tentu sakit ya. Bisa jadi di urin normal pun kita dapat menemukan si kalsium oksalat ini di dalam urin. Kemudian pemeriksaan kalsium oksalat urin dilakukan berdasarkan identifikasi mikroskopis kristal setelah urin disentrifugasi. Jadi kristal kalsium oksalat memiliki bentuk khas kayak envelope, oktahedral maupun dumbbell. Jadi sehingga dapat dikenali secara morfologis di bawah mikroskopis cahaya. Alatnya ada tabung reaksi, eh, tabung PPTT, sentrifug, sama mikroskop cahaya. Bahannya ada sampel urin segar, larutan NaCl, sama Quades. Jadi kayak di ya kayak di lab pada umumnya aja. Cara kerjanya, ambil 10 mili urin segar, sentrifugasi urin selama 5 menit, buang supernatannya. Supernatan tuh eh, larutan kan misalnya ini ada larutan. Sorry, contohnya kopi gini. Nah, ini ininya nih yang kelihatan kayak gini nih ininya. Nah, supernatan tuh yang cairan yang di atasnya gitu loh. Itu namanya supernatan ya. Kemudian resinesi sedimen dengan sisa cairan, kemudian ambil satu tetes. Baik, selanjutnya hasil praktikumnya ini ada monohidrat atau yang tadi dumbbell umumnya patologis, sedangkan dihidrat envelope itu umumnya fisiologis ya. Hasil praktikumnya si dumbbell umumnya patologis, dihidrat envelope octahedral itu umumnya fisiologis. Baik, mungkin segini aja materinya dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.